diikuti oleh kasih sayang Allah. Jadi yang di masjid dan dibaca Al-Quran maupun seluruhnya ini akan disayangi oleh Allah SWT. Ghasiyatuhumur rahmah. Diberi kasih sayang oleh Allah. Dan ini luar biasa. Yang dibutuhkan umat rahmat Allah. Maka Allah menurunkan rahmat Allah. Rasul diturunkan sebagai rahmat Allah. Kitab Al-Quran adalah rahmat dari Allah. Masuk surga pun karena rahmat Allah. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman kemudian dia berjuang di jalan Allah, berhijrah di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau kita mengharapkan rahmat Allah, karena yang kita butuhkan rahmat Allah, amanu, imannya kuat. Wahajaru, menjauhi hal-hal maksiat, berhijrah. Sebab hijrah sekarang itu bukan hijrah dari Nusa Indah 5 ke Nusa Indah 4, bukan. Al-hijrah al-muhajiru man hajar wa Allah. Orang yang berhijrah itu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, itu hijrah. Wahajaru wajahadu, berhijrah kemudian berjuang di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka ini yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau kita ingin mengharapkan rahmat Allah, menggapai rahmat Allah, amanu, iman. Dan iman itu di dalam hati, gak kelihatan. Kelihatannya dengan sholat yang kelihatan, puasa, mengeluarkan zakat, berbuat baik, berakhlak mulia, itu sebagai bukti keimanan. Wahajaru, meninggalkan semua kemaksiatan. Jadi kalau ada orang mengharapkan rahmat Allah masih maksiat, masih menzalimi tetangga, menyakiti orang lain, itu belum berhijrah. Dan untuk beriman dan berhijrah perlu mujahadah. Wajahadu fisabilillah. Bermujahadah, berat untuk bisa menjadi orang yang mukmin yang sesungguhnya, untuk menjadi orang yang berhijrah yang sesungguhnya, berat. Maka perlu mujahadah. Wajahadu fisabilillah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka lah yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengharapkan rahmat atau tidak? Banyak sekali amalan-amalan yang memang kita mampu dengan amalan tersebut untuk menggapai rahmat Allah. Saya ingin menjelaskan sedikit bahwa yang dimaksud rahmat Allah adalah kasih sayang Allah. Kita sehat, kita bisa berjalan, bisa bicara, bisa memandang. Ini semuanya termasuk daripada kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Sering kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, betul? Sering. Dan ketika baca basmalah itu sudah membaca Al-Quran itu. Terdiri dari berapa? Maju lagi Pak. Pak masuk Pak. Silakan Pak. Masuk dalam sini nih. Ya. Ini geser. Ini yang paling depan rahmatnya Pak. Geser. Dekat dengan enak di dalam. Tapi sambil niat untuk etikaf, niat talabul ilmi. Talabul ilminya wajib. Nah, niatnya Bapak Ibu sekalian,
Rahmat itu yang kita butuhkan, khususnya nanti di akhirat. Khusus karena ada orang beribadah 500 tahun. Oh, 500 tahun gitu. Karena umat terdahulu itu umurnya ada yang 950 tahun. Capek ya? Capek. Oh, bisa dibayangkan kalau kita ini, ada yang umur 90 tahun aja yang sudah, waduh, mana utara, mana selatan sudah tak tahu itu. Ya. Ini masih 950 tahun. Ya, Allah menghendaki. Orang tidur aja bisa sampai 300 tahun, gimana? Allah menghendaki. Kalau Allah punya kehendak, nggak ada yang bisa menolak. Bayangkan. Nah, ibadah 500 tahun, siangnya puasa, malamnya tahajud. Lawan dari kita. Iya, kita malamnya molor, siangnya nggak puasa, kecuali Ramadan. Kemudian merasa amalnya paling banyak ketika yaumul hisab, masuk surga karena rahmatku, kata Allah. Bukan karena amalku, karena rahmatku, kata Allah. Bukan karena amal, bukan karena rahmatku. Kan saya, macam-macam dalam hadis itu ada hujah. Merasa siangnya puasa, malamnya tahajud 500 tahun. Kita setahun saja sudah kelompok-kelompok gitu. Ini 500 tahun. Nah, baik kalau gitu dihitung. Baru nikmat ya, pandangan mata. Ayo diukur. Untuk menutupi nikmat Allah pandangan mata, ibadah segitu masih berat nikmat melihat. Kok sombong? Belum yang lain-lain bisa diberi hidup. Coba, apa enggak nikmat? Setelah ngaji makan nasi uduk. Itu yang sehat, nikmat betul. Jangan dianggap bahwa ketika kita bisa seperti itu bukan karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah kita bisa bicara, kita bisa menikmati kehidupan ini, mensyukuri. Semuanya dari Allah. Maka Allah punya hak prerogatif. Yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Siapa yang akan diampuni? Allah yang berkehendak. Siapa yang akan disiksa? Allah yang berkehendak. Di sini pentingnya mencari rahmat Allah. Gak punya apa-apa kita. Sini. Nah, akhirnya saudara dimulai masukkan neraka. Ya Allah, dasar harus masuk surga. Ya, aku terima bahwa aku masuk surga karena rahmat. Masukkan surga karena rahmat Allah. Jadi kalau dalam Al-Quran ada kata-kata turhamun, yarhamuhumullah, ar-rahmah, itu seluruhnya kasih sayang Allah. Kalau ayat yang saya bacakan, walaupun tadi koreknya ayat azab dan ayat zalim, tapi kasih sayang Allah. Tapi bagus bacaan, alhamdulillah, jazakallahu khairan, luar biasa, hafal lagi. Ini ketika rahmat dari Allah ada pada kita, itu masya Allah semuanya. Maka dalam Al-Quran, warahmati wasi'at kulla syai', rahmatku kata Allah akan ada pada segala sesuatu. Bahkan warahmati sabaqat ghadabi, bahwa
kasih sayangku akan lebih dulu daripada murkaku. Coba di satu kampung diberi kesehatan, suruh datang ke masjid, ada yang gak mau datang ke masjid. Jangan dianggap itu tidak mengganggu lingkungan. Bu, ibu-ibu mah sunahnya di rumah, sholatnya kecuali ada pengajian, pergi ke masjid. Menggugah mau itu bisa merusak lingkungan. Dulu zaman Nabi Musa. Ketika zaman Nabi Musa terjadi kekeringan luar biasa. Kemudian semua jamaahnya kaum Bani Israel meminta, ya Rasulullah, wahai Nabi Musa, mintalah kepada Allah agar diturunkan hujan. Maka Nabi Musa meminta, disuruhnya kumpulkan semua orang di lapangan untuk sholat istisqa, istilahnya lah, meminta hujan. Kumpulkan, mintalah hujan, akan kami turunkan hujan. Ini kalau ada orang bermaksiat jangan dianggap tidak merusak lingkungan ini. Coba perhatikan, bisa menahan rahmat Allah. Kemudian dikumpulkanlah orang-orang di lapangan. Kemudian sholat, berdoa. Tidak turun hujan. Ya Allah, Nabi Musa mengeluh, mengaku, Engkau menyuruh kami untuk sholat. Kami sudah sholat untuk bisa turun hujan. Apa? Allah berfirman kepada Nabi Musa, ada orang di antara mereka diberi nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, tidak pernah kembali kepadaku walaupun sekali. Keluarkan orang itu dari jamaahmu. Waduh, karena merusak. Jangan dianggap kalau ada orang bermaksiat itu tidak merusak lingkungan. Rahmat Allah akan berkurang gara-gara orang bermaksiat. Keluarkan orang itu. Ya Allah, bagaimana saya bisa memberitahu? Dalam satu riwayat lebih dari 40.000 yang dikumpulkan. Ya nggak ada speaker. Pakai halo-halo. Ya Allah, susah. Maka sudahlah, yang penting kau sampaikan, akan mendengar dia. Ya kan? Yang memperdengarkan suara kita itu Allah. Ya. Ada yang dekat speaker juga gak dengar, ada. Untuk emang. Disampaikan. Orang tadi yang dianggap oleh Allah sebagai penyebab tidak diturunkan hujan, padahal sudah sholat istisqa, menangis. Jadi 3 kali meminta kepada Allah, gak turun hujan. Nah, ini yang merasa ini, coba kalau sudah kumpul begini, keluarkan orang itu. Kalau keluarkan, ini orang akan melihat dia, ini penyebabnya malu kan? Maka orang itu menangis, tobat kembali kepada Allah, turun hujan. Kata Nabi Musa, tadi kami meminta 3 kali gak turun hujan, sekarang sudah berhenti memintanya, kok malah turun hujan? Apa kata Allah? Orang
orang yang tidak pernah kembali kepadaku. Bertahun-tahun dengan nikmat dan rahmat yang sangat banyak, dia menangis tobat dengan taubatan nasuha. Maka dengan tangisannya, dengan tobatnya, kami turunkan hujan. Maka kalau ada orang Muslim sekitar kita nggak sholat, kita mendiamkan, artinya siap untuk ditimpa azab. Maka wajib untuk melihat database Masjid Nurul Iman, Jalan Kutilang, jalan apa di sini, jalan nama nggak tahu namanya. Yang satu alhamdulillah Muslim, ke masjid, ada gambar masjidnya, tapi data di dalam aja, jangan dibagi-bagi ke orang. Rahasia DKM itu bagiannya. Ini udah ke masjid, ini belum kadang-kadang. Ini data sholat. Sehingga dakwah itu berdasar data ini. Itu rahmat artinya. Idul Adha, kambing, gambar kambing yang gak pernah korban kosong. Padahal dia ini kaya, kok kosong? Perlu ditanya kemana? Oh, kami korbannya ke sana. Ya sudah, nggak apa-apa. Ada lagi. Nah, ini yang aktif ngaji sekian. Kalau semua data ada, ini Ustaz kita nih bisa membuat data seperti itu untuk dilihat dakwah kita tuh atas dasar data. Maka yang belum datang ke masjid DKM bukan sekedar bawa-bawaan nasi uduk, datang silaturahim. Nih kami mengharap gitu kan. Masya Allah, ini DKM luar biasa. Kalau bisa semua orang berjamaah di sini, pahalanya itu sama DKM itu. Iya, kan dapat terus. Multilevel marketingnya MLM-nya 100%. Rahmat dari Allah yang kita butuhkan. Jadi kalau ada yang tidak menunaikan kewajiban kepada Allah, kepada manusia, maka menjadi penyebab malapetaka. Wala tahsabanna wala astagfirullahaladzim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hindarilah satu musibah yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja. Bisa kena yang lainnya karena itu. Apa saja sekarang yang bisa menjadi penyebab dapat rahmat? Tadi saya sudah sebutkan 3. Iman, kemudian berhijrah, menjauhi semua yang maksiat, itu penyebab rahmat. Jadi kalau kita kena ujian, ini apa? Apakah ada zakat saya yang belum ditunaikan? Apakah ada hak tetangga, hak ini yang belum saya berikan? Itu ingat yang pada diri kita. Kemudian bermujahadah di jalan Allah, sungguh-sungguh di jalan Allah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Harta dan jiwa itu harta dengan dananya, dan jiwanya itu termasuk kalau ini nih datang ke majelis ilmu itu dengan waktu, dengan jiwa, segalanya itu. Jadi bukan jiwa itu perang saja. Sekarang perangnya lain, perangnya melawan HP. Iya, perang melawan HP, hawa nafsu melawan HP. Jangan dianggap remeh, Pak. Yang namanya pulsa dihisap, jangan dianggap tidak dihisap. Nah, kemudian pulsa berapa habisnya? Untuk apa? Yang dibuka TikTok yang jelek, video jelek, semuanya numpuk. Jangan terbuang.
Silakan deh. Antri ya? Hah? Antri ya, salaman. Gimana ya?